Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip. Untuk requestnya yaitu tentang cucak hijau. Untuk requestnya seperti ini, Om Bro, bagaimana cara memilih nomor gantangan pada cucak hijau, khususnya cucak hijau pemula, agar cucak hijau itu nantinya bisa langsung konser atau bisa menampilkan perform terbaiknya. Nah, seperti ini ya untuk sobatku semua. Jadi untuk cucak hijau pemula itu artinya itu adalah cucak hijau yang baru-baru saja dilombakan atau cucak hijau yang baru pertama kali dikenalkan di lomba. Jadi seperti ini ya untuk sobat semua. Sebenarnya untuk memilih nomor gantangan, ya memilih nomor gantangan itu kalau cucak hijau pemula atau cucak hijau yang baru-baru dilombakan, itu idealnya itu memilih nomor tengah. Kenapa harus nomor tengah? Ya sekali lagi, cucak hijau itu cenderung atau relatif melawan, atau dia bertarung dengan lawan yang ada di depan dan belakangnya. Jadi kalau di tengah itu kan enak. Tengah itu misalkan nomor 22. Nomor 22 nanti cucak hijau itu akan melawan nomor yang ada di depannya. Terus saat dia berbalik, dia akan melawan nomor yang ada di belakangnya. Jadi cucak hijau itu kalau bertarung itu dia tidak nyerong ya, tidak nyamping. Jadi hanya melawan di depan atau di belakangnya. Jadi kalau kita memilih nomor tengah itu kan enak. Jadi cucak hijau itu belok ke depan, belok ke belakang, dia langsung dapat lawan. Tetapi tidak semua cucak hijau yang pemula, yang awal-awal dilombakan, menyukai nomor tengah. Ada juga yang menyukai nomor samping atau nomor pinggir. Itu biasanya terjadi pada cucak hijau yang bodi kecil. Kalau cucak hijau bodi kecil mau ditaruh di lokasi pinggir, dia nyaman. Tetapi kalau untuk bodi besar ya, untuk bodi besar itu silahkan Anda memilih nomor gantangan yang ada di tengah. Karena postur dari cucak hijau bodi besar itu relatif lebih dominan atau lebih oke apabila ditaruh di lokasi tengah. Kalau cucak hijau bodi kecil, meskipun pemula, dia ditaruh di tengah oke, di nomor pinggir juga oke. Nomor pinggir tentunya sobat semua sudah tahu ya, nomor 1 sampai nomor 7 itu kan nomor pinggir. Atau kalau nomor belakang itu nomor 50 sampai 60. Itu kalau gantangan 1 sampai 60 ya. Intinya nomor pinggir adalah nomor yang di pinggir-pinggir itu. Nah itu bisa Anda coba pada cucak hijau yang bodi kecil. Tapi sekali lagi kalau cucak hijau Anda itu bodi besar, silahkan ditaruh di nomor tengah. Kenapa kok harus nomor tengah? Ya sekali lagi nomor tengah itu di samping cucak hijau itu bertarungnya itu di depan atau belakang, serta menghindari gemuruh ya, gemuruh suara supporter dari penonton itu sendiri. Mungkin kalau suara supporter itu gemuruhnya itu tidak begitu tidak begitu ngefek ya, karena cucak hijau kalau dengar suara-suara gemuruh atau suara-suara berisik itu malah senang. Yang ditakutkan apabila nanti cucak hijau pemula itu kita taruh di pinggir, itu terkadang cucak hijau itu kan peka ya, peka atau takut dengan sesuatu. Misalkan sebagai contoh, kerodong diputar-putar oleh supporter, terus ada yang membawa topi atau payung, terus ada bakul siomay lewat, payungnya kelihatan ya, terus ada SPG rokok, itu nanti cucak hijaunya nggak fokus, dan yang lainnya. Itu siasat-siasat yang harus kita lakukan agar cucak hijau itu merasa tenang, atau dia benar-benar nyaman, enjoy dengan pertarungan antar burung itu sendiri, tanpa gangguan dari supporter, dari yang lainnya seperti yang disebut di depan itu tadi.
Terus bagaimana Om Bro kalau tidak jalan? Nah, misalkan tidak jalan ya, misalkan ditaruh di tengah kok tidak jalan. Coba untuk sasen kedua taruh di pinggir. Kalau di pinggir jalan berarti cucak hijau pemula itu memang sukanya di pinggir. Seperti yang Om Bro sampaikan itu tadi, mungkin cucak hijaunya itu suka dengan suara-suara supporter atau SPG yang lewat dan lainnya. Itu misalkan di tengah nggak jalan ya, kok jalan di pinggir. Terus kebalikannya yang cucak hijau bodi kecil itu di pinggir dia nggak jalan, nabrak-nabrak dan lainnya, karena di situ kan juga banyak supporter serta lalu lintas juri itu kan juga bikin cucak hijau itu merasa agak sedikit drop karena belum pernah lomba. Coba ditaruh di tengah, karena ditaruh tengah itu perputaran juri itu cenderung lebih ke pinggir-pinggir daripada yang tengah. Jadi akan membantu cucak hijau itu terfokus dari yang namanya hiruk pikuk baik dari supporter atau lalu lalang juri yang ada di situ. Apalagi jurinya itu banyak sekali ya, ada 20 mungkin ya, 20 atau 12 itu kan udah banyak, dan itu mungkin bisa mengganggu konsentrasi pada cucak hijau, apalagi cucak hijau yang masih pemula. Ya, karena cucak hijau yang masih pemula itu adalah mentalnya belumlah sehebat atau semapan pada cucak hijau yang sudah sering dilombakan. Kalau cucak hijaunya sudah sering dilombakan, mau ditaruh dimanapun mungkin dia oke. Tapi kalau masih awal-awal atau pemula ya memang kita harus menggagapi. Bahasa Jawa itu menggagapi. Kalau bahasa Indonesia ya mencari-cari gitulah, mencari-cari nomor yang pas pada burung yang akan kita cantolkan. Karena terkadang prediksi atau arahan itu tidak tepat, berbeda dengan kenyataan. Jadi sekali lagi ya, Om Bro sampaikan untuk sobat semua, apabila di tengah kurang jalan silahkan taruh di pinggir. Di pinggir kurang jalan ditaruh di agak tengah. Artinya itu nomor 2 dari pinggir. Jadi nomor itu bisa kita cari-cari sampai benar-benar menemukan hoki. Akan hoki lagi atau akan tepat lagi, atau kalau Anda bermimpi. Paginya akan lomba, malamnya bermimpi nomor 20 lah, mungkin di situ Anda bisa menempati nomor 20. Atau mungkin yang bisa menjadi bejo ya, bejo Anda itu punya nomor favorit. Misalkan Anda favoritnya nomor 22 ya, ditaruh aja di nomor 22, siapa tahu beruntung. Karena yang namanya rezeki itu kan tidak tahu sumbernya dari mana. Tetapi kebanyakan ini bukan sugesti. Kalau kita mempunyai nomor favorit, berarti nomor itu akan membawa hoki pada kehidupan kita atau kepada apa yang kita lakukan atau ingin kita perbuat. Nah, jadi seperti itu ya untuk sobatku semua, untuk video tip panjang lebar ini semoga bermanfaat dan sobat-sobat semua tetap terhibur, tetap semangat, dan tetap mendapatkan ilmu yang sebaik-baiknya serta manfaat yang berlebih dari channel Om Bro Lover. Sekian informasi yang bisa Om Bro sampaikan, semoga infonya bermanfaat. Salam.